Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Kakek Wirawan menghela nafas dan berkata, Fania memiliki nasib yang sangat sulit. Ketika dia masih kecil, orang tuanya sudah meninggal. Aku dan istriku yang sudah meninggallah yang membesarkannya. Jody dan Tony saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apa yang akan diungkapkan oleh kakek Wirawan. Pada saat ini, kakek Wirawan melanjutkan, Fania selalu sangat berbakti dan peduli dengan urusan keluarga. Aku sangat puas dengan hal ini. Beberapa waktu lalu, ketika aku sakit parah dan semua dokter menyatakan bahwa hari-hariku sudah tidak banyak lagi, Fania memanggil Tuan Andi untuk menyembuhkanku. Dan Tuan Andi berhasil menyelamatkan aku dari ambang kematian. Selain itu, Tuan Andi juga memberiku jamu regenerasi yang membuatku merasa 20 tahun lebih muda. Kakek Wirawan berhenti sejenak. Dia membungkuk sedikit kepada Andi Rewa dan melanjutkan, Aku sangat berterima kasih kepada Tuan Andi dan juga kepada cucu perempuanku. Oleh karena itu pada hari ini, bertepatan dengan ulang tahun Fania, aku ingin mengumumkan bahwa mulai besok, Fania Wirawan akan secara resmi mengambil alih posisi kepala keluarga Wirawan. Dan mulai besok, aku akan secara resmi pensiun. Pengumuman ini langsung menjadi bom besar yang meledak di seluruh ruangan. Tidak ada yang mengira kalau kakek Wirawan akan memberikan posisi kepala keluarga kepada seorang wanita muda. Selama ini, tidak ada keluarga besar yang menyerahkan posisi kepala keluarga kepada seorang wanita muda. Kakek Wirawan masih memiliki beberapa anak laki-laki dan banyak cucu, termasuk putra sulungnya Tony yang sudah siap untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Publik pun memperkirakan bahwa kakek Wirawan akan menyerahkan posisinya kepada putra sulungnya dalam beberapa tahun ke depan. Namun, kakek Wirawan bukan hanya tidak memberikan posisi tersebut kepada putra sulungnya atau cucu sulungnya, tetapi malah memberikannya kepada cucu perempuannya. Tony dan Jody merasa sangat marah. Mereka tidak pernah membayangkan kalau Fania akan menjadi kepala keluarga Wirawan. Saat ini mereka dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim terhadap kakek Wirawan dan Fania. Kakek Wirawan benar-benar tidak adil. Kenapa 200 miliar kekayaan keluarga harus diserahkan kepada Fania, seorang wanita berusia 26 tahun? Kenapa dia yang harus memimpin kekayaan keluarga sebesar itu? Fania juga sangat terkejut. Dia hanya pernah berpikir untuk melayani keluarga Wirawan dengan baik sebelum menikah. Dia tidak pernah berharap bahwa dia yang akan mewarisi posisi kepala keluarga. Pada saat ini, Fania merasa sangat bersemangat. Dia adalah wanita yang ambisius dan berdedikasi. Ketika mendengar kalau dia akan menjadi kepala keluarga, kebahagiaan di hatinya meluap. Jody tidak bisa menahan kemarahannya. Dia berdiri dan berkata, Kakek, bagaimana mungkin kakek memberikan posisi kepala keluarga kepada Fania? Dia hanya seorang wanita dan dia akan menikah di masa depan. Setelah menikah, dia akan menjadi orang luar. Apakah kakek ingin melihat kekayaan keluarga Wirawan jatuh ke tangan orang lain? Kakek Wirawan menatap Jody dengan dingin dan berkata, Fania juga bermarga Wirawan. Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga Wirawan. Aku percaya bahwa di seluruh keluarga Wirawan, tidak ada yang lebih mampu daripada Fania. Menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Fania adalah keputusan yang tepat. Tony kemudian berkata dengan wajah datar, Ayah,
Aku rasa keputusan ini tidak tepat. Mohon pertimbangkan lagi." Saudara-saudara Tony yang lain dan anak-anak mereka juga berdiri dan mengatakan, "Ayah, mohon pertimbangkan keputusan ini dengan matang." Mereka semua tidak bisa menerima keputusan kakek Wirawan untuk menyerahkan keluarga Wirawan kepada Fania. Kakek Wirawan dengan tenang berkata, "Apanya yang tidak tepat? Kekayaan keluarga ini juga aku bangun dari awal, bukan diwarisi dari orang lain. Jadi, aku memiliki hak penuh untuk mengatur keluarga ini. Aku telah memikirkannya dengan matang dan aku percaya Fania bisa membuat keluarga Wirawan menjadi semakin baik dan semakin kuat." Dia pun memandang sekeliling dan berkata kepada semua anggota keluarga Wirawan, "Setiap keturunan keluarga Wirawan berhak mendapatkan bagian dari kekayaan keluarga. Jadi meskipun posisi kepala keluarga dipegang oleh Fania, namun semua anggota keluarga Wirawan akan tetap hidup dalam kesejahteraan. Jangan lupa, siapa yang mewarisi posisi kepala keluarga bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa yang bisa membuat keluarga Wirawan semakin kuat." Dia berhenti sejenak, lalu dengan penuh wibawa melanjutkan, "Sebagai contoh, setiap keluarga Wirawan mendapatkan 10% dari pembagian kekayaan keluarga setiap tahunnya. Kalau pembagian tahunannya adalah 5 miliar, mereka akan mendapatkan 500 juta. Namun, kalau ada seseorang yang bisa memimpin keluarga Wirawan sehingga pembagian tahunan menjadi 10 miliar, mereka akan mendapatkan 1 miliar. Apakah kalian tidak ingin ada orang yang lebih mampu memimpin untuk membuat kalian mendapatkan lebih banyak uang?" Setelah kakek Wirawan berbicara, mereka yang sebelumnya menentang pewarisan posisi ketua keluarga kepada Fania segera memilih untuk diam. Mereka menyadari bahwa tidak ada peluang bagi mereka atau anak-anak mereka untuk mewarisi posisi tersebut. Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar posisi ketua keluarga dipegang oleh seseorang yang lebih mampu. Kemampuan ketua keluarga yang lebih baik berarti pembagian keuntungan yang lebih besar bagi semua anggota keluarga. Meskipun Jody cukup kompeten, namun dalam hal kemampuan dia kalah jauh bila dibandingkan dengan Fania. Meskipun usia Fania masih muda, dia mampu menangani berbagai aspek bisnis keluarga dengan baik. Bisnis barang antik di tangannya berkembang pesat. Perdagangan luar negeri juga dikelola dengan sangat baik. Bisa dibilang, kemampuan Fania melebihi semua keturunan keluarga Wirawan, bahkan lebih baik daripada paman-pamannya. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, banyak anggota keluarga yang akhirnya menerima keputusan tersebut. Beberapa paman Fania bahkan mengatakan, "Kalau ini adalah keputusan ayah, maka kami tidak memiliki pendapat." Tony dan Jody tidak menyangka kalau keluarga lainnya bisa menerima keputusan ini begitu cepat dan membuat mereka berdua merasa terasing serta tidak memiliki dukungan. Tanggapan kakek Wirawan juga terasa sangat menyakitkan. Apa maksudnya? Apakah berarti bahwa mereka berdua tidak sebanding dengan kemampuan Fania? Tony menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, dalam masyarakat patriarki, posisi ketua keluarga selalu diwariskan kepada pria, bukan wanita. Kalau ayah menyerahkan posisi ketua keluarga kepada Fania, itu pasti akan menjadi bahan ejekan di kalangan masyarakat kita." Kakek Wirawan bertanya dengan tenang. Para tamu yang hadir hari ini kebanyakan adalah orang-orang dari kalangan atas. Kenapa aku tidak melihat mereka mengejek keputusanku? Tony membalas dengan argumen yang lemah. Itu karena mereka adalah tamu. Bagaimana mungkin mereka berani mengejek keputusan tuan rumah di depan umum? Kakek Wirawan tersenyum dan menjelaskan, "Tony, aku mengerti jalan pikiranmu. Aku tahu
Kau mungkin merasa tidak puas karena keputusan ini. Tetapi seperti yang aku katakan sebelumnya, siapa yang menjadi kepala keluarga tidak penting. Yang penting adalah siapa yang bisa membantu keluarga Wirawan menghasilkan lebih banyak uang. Fania baru terlibat dalam operasi keluarga, namun prestasi dan hasil kerjanya jelas terlihat oleh semua orang. Setelah itu kakek Wirawan menunjuk kepada Andi Rewa dan berkata dengan serius, termasuk Tuan Andi. Kita bisa mengenal Tuan Andi, juga berkat Fania. Sekarang katakan padaku, kenapa Fania tidak bisa menjadi kepala keluarga Wirawan? Tony merasa tidak bisa membalas lagi. Dia tahu betul bahwa Fania memang sangat unggul dalam berbagai aspek, bahkan melebihi putranya sendiri dan dirinya sendiri. Namun meskipun begitu, dia masih tidak bisa menerima keputusan ayahnya untuk menjadikan Fania sebagai kepala keluarga Wirawan. Di dalam hatinya dia menggerutu. Fania hanya seorang gadis muda. Bagaimana mungkin dia menganggap dirinya sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses? Kalau dia ingin menjadi pengusaha wanita, biarkan dia pergi keluar dari keluarga Wirawan dan menjadi pengusaha di luar sana. Jangan menghalangi jalanku di keluarga Wirawan. Pada saat ini, Tony sudah mulai menggertakkan giginya. Rasa kebencian dan kemarahan memenuhi hatinya. Kakek Wirawan tampaknya juga merasakan ketidakpuasan dari putra sulungnya, sehingga dia menoleh kepada Andi dengan penuh hormat dan berkata, Tuan Andi, aku memiliki permohonan yang tidak menyenangkan. Semoga kau bisa menyetujuinya. Andi Rewa tersenyum dan berkata, silakan katakan, apa itu? Kakek Wirawan melanjutkan, aku berharap kau bisa menjadi ahli waris kedua untuk posisi kepala keluarga Wirawan. Kalau suatu hari nanti Fania mengalami sesuatu dan tidak memiliki anak, kau yang akan menjadi pengendali keluarga Wirawan. Kalau kau setuju, aku akan menjanjikan bahwa 30% dari keuntungan bersih keluarga Wirawan akan menjadi milikmu, dan ini berlaku selamanya. Alasan kakek Wirawan mengatakan hal ini adalah karena dia benar-benar khawatir kalau putra sulungnya dan keluarganya mungkin akan merugikan Fania. Namun dia tidak ingin menyerah pada rencana yang telah dia buat. Kakek Wirawan sangat memahami bahwa untuk masa depan keluarga Wirawan, hal utama adalah menjadikan Fania sebagai kepala keluarga. Kalau Andi Rewa bisa menjadi suami Fania dan bergabung dengan keluarga Wirawan, itu akan sangat ideal. Lebih dari itu, kalau Andi Rewa menjadi menantunya, dia sendiri juga akan mendapatkan banyak manfaat. Dia hidup hingga saat ini dan tidak lagi menilai kekayaan sebagai yang utama, tetapi lebih memikirkan kesehatan dan panjang umur sebagai prioritas utamanya. Jadi, mentransfer posisi ketua keluarga kepada Fania hanyalah salah satu caranya. Membuat Andi menjadi suami Fania adalah harapan terbesarnya. Andi tidak tahu kalau sebenarnya kakek Wirawan memiliki pikiran untuk menjadikannya sebagai menantu. Dia hanya berpikir kalau kakek Wirawan ingin mengikat dirinya dengan Fania untuk memastikan keselamatan Fania. Bagaimanapun, kalau dia adalah ahli waris kedua keluarga Wirawan, maka kalau seseorang berniat merugikan Fania dengan cara yang jahat, itu tidak akan berguna, karena meskipun Fania mengalami bahaya sekalipun, namun masih ada Andi Rewa. Lebih jauh lagi, kalau ada anggota keluarga Wirawan yang ingin merebut posisi kepala keluarga, maka mereka harus memikirkan baik-baik apakah mereka bisa menghadapi Andi Rewa. Kakek Wirawan benar-benar menunjukkan itikat baik, menawarkan 30% dari keuntungan keluarga Wirawan, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Namun Andi Rewa sendiri tidak kekurangan uang dan tidak terlalu peduli dengan uang.
Yang dia pedulikan adalah keselamatan dan masa depan Fania. Di dalam hati Andi Rewa, posisi Fania hanya kalah dari istrinya Najwa. Dia juga tidak tahu alasan pastinya, tetapi dia merasa kalau Fania adalah wanita yang sangat luar biasa dan tidak ada cacatnya. Dia merasa cocok dengan Fania, tidak hanya dalam hal minat, tetapi juga dalam temperamen dan gaya hidup. Bisa dibilang mereka adalah teman sejati. Dulu Fania pernah bercerita kalau sebagai seorang gadis dari keluarga kaya, dia bahkan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, Andi juga berharap agar Fania bisa menjadi kepala keluarga Wirawan. Dengan begitu, tidak akan ada orang yang bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Andi Rewa berkata dengan serius, "Kakek Wirawan, kau tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, aku akan memastikan keselamatan Fania." Saat ini Andi Rewa memandang Fania sebagai teman baik. Jadi tentu saja dia ingin melindungi keselamatan Fania. Sementara itu di dalam hati Tony dan Jody yang sedang duduk di sampingnya, rasa dendam dan kemarahan sudah mulai muncul. Mereka berdua sudah lama memandang posisi kepala keluarga sebagai milik mereka. Jadi mereka tidak bisa menerima kalau Fania mendapatkan posisi tersebut. Namun mereka berdua sangat sadar bahwa untuk merebut kembali posisi ahli waris, mereka harus memulai pertarungan yang sengit. Oleh karena itu mereka tahu bahwa kalau mereka bergerak, mereka harus mendapatkan kemenangan. Di pesta ulang tahun ini, Fania adalah orang yang paling bahagia, terkejut, dan puas di seluruh acara. Dia juga merasa sangat berterima kasih kepada Andi. Fania yang cerdas tentunya tahu maksud dari pemberian Andi yang berupa jamu regenerasi. Siapa yang biasanya membutuhkan jamu regenerasi? Tentu saja orang tua, terutama orang tua yang sudah sangat tua. Fania yang baru berusia 26 tahun tidak memerlukan ramuan tersebut untuk dirinya sendiri. Satu-satunya gunanya adalah untuk diberikan kepada kakeknya. Kakeknya sangat terobsesi dengan ramuan tersebut. Kakeknya pasti memutuskan untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Fania setelah melihat betapa mudahnya Andi memberikannya. Dengan demikian, Andi telah banyak membantunya. Sekarang Fania telah menjadi kepala keluarga Wirawan, sehingga pesta ulang tahunnya terasa lebih meriah. Ketika pesta mendekati akhir, pelayan keluarga Wirawan mendorong sebuah kue ulang tahun besar ke tengah ruangan. Kue ulang tahun itu dipenuhi dengan 26 lilin. Saat semua lampu padam, Fania berdiri sendirian di depan lilin. Cahaya lilin yang bergetar menerangi wajah cantiknya yang menawan. Fania menempelkan kedua tangannya di depan dada. Dia menutup matanya dan membuat permohonan dengan tenang. Setelah itu dia membuka matanya dan menatap Andi dengan tatapan penuh perasaan. Andi Rewa tidak menyadari tatapan Fania. Saat lampu yang padam, dia berada dalam kegelapan, sehingga dia menggunakan penglihatannya yang superior untuk secara diam-diam mengamati Tony dan Jody. Saat lampu padam, ekspresi mereka yang selalu berpura-pura tenang dan tersenyum terpaksa langsung berubah dalam sekejap menjadi dingin dan kejam. Sangat sulit bagi mereka untuk menahan kebencian terhadap Fania di depan umum. Jadi saat kegelapan datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk melepaskan topeng mereka. Setelah lampu menyala kembali, tepuk tangan bergemuruh. Fania memotong kue ulang tahun sendiri dan membagikannya. Satu potong untuk kakeknya dan satu lagi untuk Andi Rewa. Setelah kue dimakan,
Pesta ulang tahun pun dinyatakan selesai. Secara keseluruhan, pesta ulang tahun ini bisa dikatakan sukses dan memuaskan bagi semua pihak. Anggota keluarga Wirawan lainnya yang sudah menyadari situasinya tidak memiliki keberatan terhadap posisi kepala keluarga yang dipegang oleh Fania. Hanya Tony dan Jody yang masih merasa sangat suram di dalam hati mereka. Paul yang duduk di meja lain mendekati Andi setelah pesta selesai dan berkata dengan hormat, "Tuan Andi, biarkan aku mengantarmu pulang." Andi baru saja ingin menyetujui tawaran tersebut ketika tiba-tiba Fania muncul di hadapan mereka berdua dengan wajah sedikit memerah dan berkata, "Paul, tidak perlu repot-repot, aku yang akan mengantar Tuan Andi pulang." Paul yang cerdas langsung menyadari bahwa di dalam hatinya Fania pasti sangat menyukai Andi. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahunnya dan hari pertamanya sebagai ahli waris keluarga Wirawan. Tetapi dia secara aktif menawarkan untuk mengantar Andi pulang setelah pesta selesai. Biasanya, orang yang paling tidak seharusnya mengantar tamu adalah tuan rumah yang sedang merayakan ulang tahun. Terlebih lagi dengan banyaknya tamu penting hari ini, Fania memilih untuk hanya mengantar Andi. Ini menunjukkan betapa pentingnya Andi dalam pandangannya. Paul pun dengan bijaksana mengatakan, "Sebenarnya, aku juga baru ingat. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan dan tidak searah dengan Tuan Andi. Jadi, kumohon bantuan Nona Fania untuk mengantar Tuan Andi." Fania tersenyum dan mengangguk. "Kau pergi saja menyelesaikan urusanmu, biar aku yang menjaga Tuan Andi." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Kakekmu memintaku untuk menjagamu, tapi sekarang malah kau yang akan menjagaku." Fania jarang sekali menunjukkan sisi cerianya. Namun kali ini dengan gembira dia berkata, "Ini kesempatan langka untuk bisa menjaga seorang Andi Rewa. Jadi tolong jangan menolak ya." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak atas kesediaanmu." Pada saat ini Ahmad Saidi melangkah ke depan Andi. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, sudah lama aku mengidamkan jamu regenerasi ini. Terima kasih banyak telah memberi aku kesempatan langka ini." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tuan Ahmad tidak perlu terlalu formal. Jamu regenerasi ini adalah hasil lelang yang kau menangkan. Jadi itu adalah hakmu. Karena itu tidak perlu berterima kasih." Ahmad Saidi tetap membungkuk dengan hormat dan berkata, "Terima kasih Tuan Andi. Kalau ada kesempatan, silakan datang ke Surabaya. Aku akan memastikan untuk memberimu sambutan terbaik." Andi Rewa mengangguk. "Baiklah, kalau ada kesempatan di masa depan, aku pasti datang." Kemudian Andi bertanya pada Ahmad Saidi, "Ngomong-ngomong, teman lamaku yang bernama Malik bekerja sebagai asistenmu. Apakah dia datang hari ini?" Ahmad Saidi mengangguk dan berkata, "Sekarang dia adalah sopir pribadiku. Dia orang yang sangat terpercaya dan pekerja keras. Terima kasih kepada Tuan Andi yang telah memperkenalkan orang yang sangat handal ini kepadaku." Andi Rewa yang mendengar bahwa sahabatnya juga datang hari ini segera bertanya, "Oh, di mana Malik?" Ahmad Saidi menjawab, "Keluarga Wirawan telah menyiapkan jamuan untuk sopir di ruangan sebelah. Dia seharusnya sudah menunggu di mobil." Andi Rewa berkata, "Kalau begitu, kita bisa keluar bersama. Aku juga ingin menyapanya." Pada saat ini, Malik sudah tidak lagi tampak seperti pemuda gagal yang dulu. Dia mengenakan jas mewah yang sangat sesuai dengan sarung tangan putih dan duduk di dalam Rolls-Royce edisi terbatas milik Ahmad Saidi. Melihat Ahmad Saidi keluar dari villa, Malik segera turun dari mobil. Dia membuka pintu belakang mobil dan bersiap menyambut bosnya itu dengan hormat. Ketika dia tiba-tiba melihat sahabatnya Andi Rewa berjalan di samping bosnya,
Wajahnya langsung bersinar dengan kegembiraan. Dalam beberapa waktu terakhir, Malik sangat berterima kasih kepada Andi Rewa dan selalu mencari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi karena harus menemani Ahmad Saidi yang sibuk, dia tidak punya kesempatan untuk datang menemui Andi. Sekarang dia tidak menyangka akan melihat sahabatnya di sini. Malik dengan penuh semangat dan gembira mendekati Andi. Dia hendak menyapa, tetapi tiba-tiba teringat bahwa sekarang dia adalah sopir Ahmad Saidi dan tidak boleh bersikap terlalu informal. Dia pun segera menenangkan ekspresi wajahnya dan dengan hormat berkata kepada Ahmad Saidi, "Tuan Ahmad." Ahmad Saidi menepuk bahu Malik dan tersenyum. "Kau tidak perlu begitu formal di hadapanku. Kau adalah sahabat Tuan Andi, jadi kau juga adalah temanku. Meskipun usiaku lebih tua beberapa puluh tahun darimu, kita bisa menjadi teman baik meski berbeda generasi." Malik merasa sangat terhormat dan segera mengangguk. Kemudian Andi tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Malik? Kau sudah beradaptasi dengan pekerjaan barumu?" Malik dengan penuh rasa terima kasih berkata, "Andi, teman baikku, aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadamu. Tanpamu, aku tidak mungkin seperti sekarang. Kau adalah orang yang sangat berarti dalam hidupku." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Kau adalah sahabatku. Tentu saja aku akan membantumu semampuku." Malik merasa sangat terharu mendengar kata-kata Andi. Inilah sahabatnya yang sudah bersama dengannya sejak kecil. Meskipun selama 20 tahun terakhir hidupnya terasa sulit, namun memiliki seorang sahabat yang hebat seperti ini, 20 tahun penderitaannya terasa tidak sia-sia. Pada saat ini, Andi Rewa melihat jam dan berkata kepada Malik, "Malik, Tuan Ahmad ada urusan malam ini, jadi kau antar dulu Tuan Ahmad pulang. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan ke Surabaya dan kita bisa mengobrol banyak." Ahmad Saidi segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan Andi, aku tidak ada urusan malam ini. Kau dan Malik bisa terus berbincang. Jangan khawatirkan aku." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Apakah Tuan Ahmad lupa kalau kau baru saja membeli jamu regenerasi? Segeralah pulang, mandi dan minum obatnya. Tidur yang nyenyak, maka besok pagi kau akan merasakan perubahan besar pada dirimu." Ahmad Saidi langsung merasa sangat bersemangat. Jamu regenerasi ini sudah lama dia bicarakan dan saat ini ada di saku dalam jasnya. Dia ingin segera mengonsumsi ramuan tersebut, tetapi dia merasa kalau hari ini adalah pesta ulang tahun Fania di kediaman keluarga Wirawan. Kalau dia meminum ramuannya di sini, akan terlihat tidak sopan. Oleh karena itu dia menunggu untuk segera pulang dan meminum ramuan tersebut. Mendengar Andi berkata demikian, Ahmad Saidi dengan penuh rasa terima kasih berkata, "Baiklah Tuan Andi, kalau begitu aku pamit dulu malam ini." Andi Rewa mengangguk. Dia memeluk sahabatnya dengan lembut dan mengantar mereka berdua naik mobil dan pergi. Setelah Ahmad Saidi dan Malik pergi, Fania pada saat itu dengan lembut berkata, "Tuan Andi, mari kita pergi." Andi Rewa mengangguk. "Baiklah." Fania mengemudikan Bentley merah miliknya dan membawa Andi keluar dari villa keluarga Wirawan. Saat ini Fania merasakan detak jantungnya semakin cepat. Suasana di dalam mobil menjadi sedikit hening, sehingga Fania segera mencari topik pembicaraan dan berkata, "Tuan Andi, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan memberikan hadiah yang begitu berharga seperti jamu regenerasi." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Sebenarnya, alasan aku memberikan jamu regenerasi itu adalah untuk memberimu kesempatan memanfaatkan hadiah itu. Dengan hadiah itu,
setidaknya kakek Wirawan bisa hidup sampai 100 tahun. Dia pasti sangat menginginkan ramuan itu. Tetapi kakek Wirawan adalah orang yang adil dan setia. Jadi, kalau dia benar-benar menginginkan ramuan itu, dia pasti akan memberikan balasan yang sangat besar kepadamu. Fania merasa terharu dan mengangguk. Tuan Andi, kau selalu memikirkanku. Aku sangat berterima kasih. Sepanjang hidup ini, kalau kau memiliki permintaan apapun, hanya perlu satu kata darimu, aku pasti akan memenuhinya. Andi Rewa tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki permintaan apapun darimu. Yang penting adalah kau bisa merawat dirimu dengan baik. Kemudian Andi melanjutkan, aku juga tidak menyangka kalau kakek Wirawan akan langsung mengumumkan posisi kepala keluarga kepadamu pada pesta ulang tahun ini. Aku sebelumnya berpikir dia mungkin akan menyelesaikannya secara bertahap dalam waktu yang akan datang. Sekarang dia tiba-tiba mengumumkannya. Hal ini pasti merupakan pukulan berat bagi paman dan sepupumu, dan mungkin akan menimbulkan kebencian yang besar terhadapmu. Jadi kau harus berhati-hati dalam bertindak di masa depan. Fania dengan serius berkata, jangan khawatir, aku memahami semua yang kau katakan. Andi Rewa menghela nafas dan berkata, mungkin daya tarik jamu regenerasi terlalu besar bagi kakek Wirawan, sehingga dia mungkin kurang mempertimbangkan masalah ini. Yang aku khawatirkan adalah keselamatanmu di masa depan. Kalau ada orang di keluarga Wirawan yang tidak puas denganmu sebagai kepala keluarga, mereka mungkin akan berusaha membahayakanmu. Fania tersenyum lembut dan berkata, terima kasih atas peringatannya. Jangan lupa, aku masih memiliki obat ajaib yang dulu pernah kau berikan. Katamu obat itu memiliki efek melindungi jiwa saat keadaan kritis, bukan? Andi Rewa penasaran dan bertanya, obat itu kau simpan di mana? Fania dengan wajah merah berkata, obat yang kau berikan itu, aku selalu menyimpannya di dekat tubuhku. Ketika mengatakan hal-hal ini di dekat tubuh, Fania merasa malu dan tidak berani menatap Andi. Sebelumnya Fania menyimpan obat itu di mobilnya. Tetapi dia merasa bahwa menyimpan barang berharga seperti itu di mobil terlalu tidak aman. Jadi sejak saat itu dia selalu menyimpannya di dekat tubuhnya. Dan karena itu adalah hadiah dari Andi. Menyimpannya di dekat tubuhnya memberinya perasaan dilindungi oleh Andi. Andi Rewa tidak menyadari rasa malu Fania. Dia hanya khawatir tentang keselamatan Fania. Kemudian dia berkata, ngomong-ngomong, lain kali tolong carikan aku sepotong batu akik putih. Fania segera bertanya, batu akik putih seperti apa yang kau inginkan? Andi menjawab dengan tenang, akik putih yang paling putih, paling murni, tanpa kekotoran. Nanti aku akan membuatkanmu sebuah jimat yang bisa kau bawa di dekat tubuhmu, di dekat badanmu untuk menjaga keselamatanmu. Mendengar bahwa Andi akan membuatkan jimat perlindungan untuknya, Fania merasa sangat gembira dan terharu. Meskipun dia tidak tahu seperti apa bentuk atau khasiat jimat itu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Andi Rewa, dan itu sudah cukup membuatnya sangat tersentuh. Matanya tampak berkaca-kaca saat dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Andi, kau begitu baik kepadaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Di dalam hatinya, dia berpikir, kalau bisa, aku benar-benar ingin menyerahkan diriku sepenuhnya untuk menemani Tuan Andi seumur hidup dan melayani di sisinya untuk membalas budinya. Namun, sebagai seorang putri keluarga terpandang yang memiliki harga diri, rasanya sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Andi sendiri merespon dengan sangat tenang.
karena dia adalah orang yang sangat menghargai perasaan dan membalas budi. Meskipun Fania bukanlah penyelamatnya, namun dia adalah temannya yang bisa dipercaya dan dijadikan sahabat. Oleh karena itu, dia secara alami ingin menjaga Fania dengan sepenuh hati. Saat ini Fania sengaja tidak mengemudikan mobil dengan cepat, sehingga dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berdua dengan Andi. Dia membawa mobil ke Pantai Losari, lalu menoleh ke arah Andi dan penuh harapan dan bertanya, "Tuan Andi, kalau kau tidak terburu-buru pulang, bisakah kita berhenti sebentar di sini dan bercakap-cakap?" Andi Rewa mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Fania sangat senang dan berkata, "Bagus sekali." Mereka pun membuka pintu mobil dan turun. Sambil berjalan-jalan menikmati Pantai Losari, Fania berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, apakah kau masih ingat bagaimana kita pertama kali bertemu?" Andi tertawa. "Tentu saja. Saat itu, di toko barang antik, museum milikmu, ayah mertuaku secara tidak sengaja memecahkan sebuah vas antik milikmu." Fania mengangguk. "Saat itu aku sangat terkesan dengan caramu memperbaiki vas tersebut. Aku merasa tidak mungkin seorang pemuda menguasai keterampilan perbaikan seperti itu. Aku sangat terkesan. Tapi saat itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya puncak gunung es dari dirimu. Dan yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa kau akan membantuku begitu banyak." Andi Rewa mengingat kembali proses perkenalannya dengan Fania, dan dia juga merasa luar biasa. Kalau pada waktu itu dia tidak pergi ke museum bersama ayah mertuanya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buku ajaib. Tanpa buku ajaib itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi dia merasa semua ini adalah takdir. Dia dan Fania memiliki takdir. Begitu juga dengan buku ajaib. Dia lalu berkata dengan serius kepada Fania, "Orang bilang perkenalan adalah takdir. Sebenarnya banyak hal yang sudah ditentukan oleh takdir." Wajah Fania memerah dan dia bertanya dengan suara pelan, "Apakah maksudmu adalah kita berdua memang sudah ditakdirkan?" Andi Rewa tersenyum. "Benar. Butuh 100 tahun untuk bisa berlayar di kapal yang sama. Tetapi berlayar di kapal yang sama hanya berarti kita sudah saling mengenal. Dari saling mengenal hingga menjadi teman, itu memerlukan takdir 2 hingga 300 tahun. Fania mengangguk pelan dan berkata dengan lembut, "Tuan Andi, kata-katamu selalu sangat misterius. Apakah semua orang sehebatmu sangat percaya pada takdir dan nasib?" Andi Rewa tersenyum. "Dulu aku tidak percaya, tetapi setelah mengalami beberapa hal, aku mulai percaya." Kemudian Andi melambaikan tangannya. "Jangan bicara tentang ini lagi, tidak terlalu menarik. Bicara tentang dirimu saja. Sekarang kau adalah kepala keluarga Wirawan. Apa rencanamu selanjutnya?" Fania berkata dengan serius, "Sebagai kepala keluarga, masih banyak yang tidak puas denganku. Jadi aku butuh waktu untuk memperkuat posisiku dan memimpin keluarga untuk menjadi lebih maju. Kalau di bawah kepemimpinanku, keluarga Wirawan bisa berkembang pesat dan anggota keluarga bisa mendapatkan lebih banyak uang, aku yakin mereka akan mendukungku." Andi Rewa mengangguk lalu berkata serius, "Pemikiranmu benar. Bagi kebanyakan orang, mereka hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang." Dia melanjutkan, "Sekarang adalah kesempatan bagus untuk keluarga Wirawan. Keluarga hartawan sudah tidak berdaya, sehingga posisi keluarga nomor 1 di pulau ini menjadi kosong. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Wirawan untuk bangkit." Fania berkata, "Aku ingin keluar lebih sering untuk melihat
apakah aku bisa memperluas bisnis keluarga Wirawan dan menjadi mitra kerja baru? Andi Rewa bertanya, apakah ada yang bisa kubantu? Kalau ada, katakan saja. Fania buru-buru berkata, Tuan Andi sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak bisa meminta bantuan lagi. Sebaliknya, kalau Tuan Andi membutuhkan bantuan dariku di masa depan, tolong katakan saja. Aku benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Andi Rewa tersenyum. Tidak perlu selalu membicarakan balas budi. Kalau nanti aku membutuhkan bantuanmu, aku pasti tidak akan ragu mengatakannya. Oh iya, setelah kau kembali nanti, berikan jamu regenerasi itu langsung kepada kakekmu. Dia pasti akan sangat senang. Kemudian Andi melihat jam dan berkata, baiklah, mari kita pergi. Aku yakin kakek Wirawan sedang menunggu kepulanganmu. Fania merasa enggan. Dia belum pernah memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Andi seperti ini, terutama di tempat favoritnya sejak kecil. Saat ini, dia sangat ingin memegang tangan Andi dan menyatakan perasaannya. Namun mengingat Andi sudah memiliki istri, perasaannya itu segera ditekan. Dia hanya bisa berkata pelan, baiklah Tuan Andi, mari kita pulang. Fania menyalakan mesin mobil dan mengemudikan mobil kembali ke jalan utama. Beberapa saat kemudian, mobil pun tiba di pintu masuk kompleks Villa Desiland. Setelah mobil berhenti, Andi berkata kepada Fania, terima kasih sudah mengantarku pulang. Fania buru-buru menjawab, Tuan Andi tidak perlu begitu sopan. Andi mengatakan, berhati-hatilah saat berkendara di jalan pulang. Dengan enggan Fania mengangguk, baik. Melihat Andi hendak membuka pintu mobil untuk turun, tiba-tiba Fania merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi dengan cepat dia berkata, Tuan Andi, tunggu sebentar. Andi menarik kembali tangannya dari pintu mobil dan bertanya, ada apa? Ada yang perlu dibicarakan? Fania dengan malu-malu berkata, aku masih punya hadiah untukmu. Andi Rewa tersenyum dan bertanya, hari ini hari ulang tahunmu. Kenapa justru kau yang memberikan hadiah kepadaku? Fania merasa agak canggung dan menjelaskan, ini adalah hadiah yang cukup spesial. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberikannya kepada Tuan Andi, tapi belum ada kesempatan. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Fania dengan malu-malu berkata, untuk membuatnya menjadi kejutan, tolong tutup matamu. Andi Rewa tidak berpikir panjang dan berkata, baiklah. Lalu dia menutup matanya. Tak lama kemudian, Andi merasakan sepasang bibir lembut menempel di bibirnya. Bibir tersebut tidak hanya lembut, tetapi juga memiliki aroma manis. Setelah menciumnya, bibir itu tidak langsung menjauh, melainkan tetap menempel dengan bibirnya. Andi Rewa terkejut dan secara refleks membuka matanya, melihat sepasang mata cantik Fania yang begitu dekat. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Fania akan menciumnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.